Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Juma mengatakan bahwa Kristen bukan pengikut Yesus Kristus karena Kristen tidak puasa, sementara Yesus puasa, kata Juma. Nah, saudaraku dalam Tuhan, apakah benar demikian? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Dan sebelum kita lanjut membahasnya, mari kita melihat videonya dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, Bang Esa, udah ada Bang Juma di sini. Ya, jadi tradisi Nabi itu puasa, Bung. Dalilnya sangat jelas, perintahnya Imamat 16 nomor 9. Jadi jangan sama-samakan kalian ini, yang agama dari barat ini yang tidak puasa. Jangan disamakan. Orang Yahudi itu puasa, orang Islam itu puasa. Kalian aja yang kagak. Karena memang kalian bukan pengikut para nabi, tapi pengikut Bapak Paulus yang ada di Antioquia sana. Nah, perintah Tuhan sangat jelas. Yul 1:14. Adakanlah puasa yang suci, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Elohim dan teriaklah kepada Tuhan. Ini perintah Imamat 16:29. Tapi kita nggak usah terlalu jauh. Ini masalah antara kalian dengan Yesus. Yesus puasa, kalian tidak puasa, mencerminkan kalian ini bukan pengikut. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mengikuti apa yang aku kerjakan. Yesus mengerjakan puasa, kalian tidak melakukan puasa, menandakan bahwa apa yang menjadi kewaspadaan murid Yesus setelah mendengarkan nasihat dari Yesus, waspadalah kepada penyamar, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Dari buahnya bisa kita lihat, apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Mana perintahnya jangan puasa? Ada? Tak ada. Kalian tidak puasa. Kalau kalian mengatakan kami puasa, itu teori. Itu hanya keinginan kalian aja secara pribadi. Sedangkan Yesus mengatakan, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil. Dan mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi murid-muridnya, setelah terangkat Yesusnya, murid-murid puasa. Tapi sekarang nggak ada lagi murid yang puasa. Kenapa? Memang sudah habis muridnya. Dihabisin sama Bapak di Antioquia. Lahirlah kalian sebagai pengikut, pelanjut dari tongkat pengajaran Bapak yang ada di Antioquia sana. Yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Yohanes 8, nomor 44. Begitu, Bung, cara belajarnya. Silakan. Oke, silakan ya. Itu ya, tapi nih, itu Om Terus, saya, fitnah keji ya. Fitnah ya, keji fitnah. mengatakan Kristen tidak puasa itu fitnah sangat keji. Silakan. Oke. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Insan News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya, gunakan Quranmu. Apa kamu sudah jijik dengan Quranmu? Apa Quranmu sudah tidak mampu lagi sehingga kamu harus mencopet? Bagi saya jijik kalau saya menjawab pertanyaan dari Alkitab menggunakan Al-Quran. Ya, jijik bagi saya. Tunjukkan kamu kitabmu, Quranmu, hadismu, ya, dalilmu di dalam Quran tentang puasa. Maka pertanyaan saya, di mana Quranmu mengatakan mengikuti puasa nabi-nabi terdahulu? Nabi siapa yang diikuti? Ya, apakah sama dengan puasamu itu? Ya, situ. Dan kamu berbicara tentang Paulus, ya, tidak ada satupun yang kamu tuduhkan membunuh. Siapa? Paulus tidak membunuh setelah dia menerima Tuhan Yesus. Ya, kamu lihat bagaimana dia diutus ke Arab untuk menyampaikan kabar baik itu. Dan bahkan Allahmu sendiri di dalam tafsirnya juga mengakui siapa si Paulus itu. Jadi kamu terlalu cetek kalau berbicara tentang Paulus. Semua sudah dijelaskan dengan baik, bagaimana tentang puasa itu dijelaskan di dalam Alkitab. Tolong tunjukkan dalam Al-Quranmu, akidahmu, jangan menjadi ya pencopet ayat orang lain. Ya, jadi silakan, saya ingin tahu di dalam Quranmu, dalilmu tentang puasa 30 hari paruh waktu itu, tunjukkan datanya di mana, ya, apakah mengikuti Nabi siapa, ya, di dalam Perjanjian Lama. Silakan. Oke, silakan. Cuma silakan, on mic. Iya, jadi jangan nangis, Saudara Wahyu, jangan nangis. Yang saya kutip itu kitabnya agama Yahudi, bukan kitab ente. Punya muka sedikit, punya muka. Muka itu kalau nggak ada muka, ngaca supaya bisa dilihat. Yang saya kutip itu kitabnya orang Yahudi. Saya katakan Imamat, itu bukan kitab lo. Kitab Yul bukan kitabmu juga. Lu siapa? Ya, sedangkan Al-Quran saya ketika berbicara mengenai puasa, jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tuh jelas tuh dalilnya. Sebagaimana orang-orang beriman terdahulu diperintahkan juga berpuasa. Nah, itu perintahnya ada di Imamat, perintah puasanya, ada di kitab Yul, perintah puasanya. Kenapa jadi emosian? Saya membahas kitabnya orang Yahudi yang saya bawa, dan kebetulan saya berdiskusi dengan penyembah Yesus. Maka saya sadarkan kalian, kalian, Yesus puasa loh. Kalian tidak puasa. Kenapa? Karena kalian bukan pengikut, kalian penyembah. Penyembah Jokowi dan pengikut Jokowi itu beda. Kapan sih kalian bisa beda otak? Ya, belajar dong.
Yesus mengatakan bukan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku puasa, pengikutku puasa. Ente lagi karang-karang cerita mereka puasa karena menunggu Mesias. Dasar. Jadi berdiskusi aja, nggak usah alergi, nggak usah tensian. Kalau sudah terbukti kalian bukan pengikut, akui aja. Memang kami bukan pengikut Yesus, Bang Suma. Kami hanya pura-pura bahwa Yesus sebenarnya kami ini adalah penyembah Yesus. Karena yang mengajarkan kami Bapak kami yang ada di Antioquia, Bapak Paulus. Sudah selesai. Gak usah lagi curhat. Jangan bawa itu kitab kami ngemis-ngemis. Emang Al-Quran tidak bisa. Diskusi apa itu? Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israel. Mereka kemudian diberi syariat. Di antaranya adalah puasa. Al-Quran kami membahas mereka. Jadi ketika berbicara mengenai puasa, Al-Quran. Oke. Jadi gini ya Bang Suma. Ya, jangan curhat, jangan curhat. Jadi gini, dan tadi menuduh bahwa kami mengikuti Yesus, tidak mengikuti kitabnya orang Yahudi. Kamu nggak tahu ya bahwa yang kami imani itu adalah Yesus Kristus, ya, dan murid-muridnya itu adalah orang Yahudi, ya. Kami berusaha melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kami, ya. Dan dari tadi Bro mengatakan kami nyolong kitab-kitabnya orang Yahudi. Lah, jangan begitu Bang Suma. Karena kami ini orang Kristen mengikuti teladannya Yesus, ya, dan murid-muridnya adalah orang Yahudi. Ya, yang kami percaya dialah Tuhan kami. Jelasin tuh, Yosi jelasin sama dia, ada tuh yang orang-orang Kristen juga menyalahkan puasa. Jelasin itu. Dan tadi kalian ada jelasin. Iya, makanya tadi sudah dijelaskan sama Bang Servis Otak tentang puasa itu kenapa dilakukan oleh Yesus, karena Yesus datang bukan untuk meniadakan kitab para nabi dan kitab Taurat, mengenapinya. Yesus itu mengenapinya. Makanya orang dulu ya ada tujuannya dia berpuasa untuk apa? Ya itu seperti sudah dijelaskan oleh Bang Servis Otak ini tadi. Tapi mungkin kalau teman-teman nggak memahami lagi, tidak nyampe sampai situ, ya gimana lagi mau dijelaskannya? Apa kita harus ulang-ulang lagi? Kan begitu. Jadi kami mau berpuasa ataupun tidak berpuasa itu adalah hak kami. Tidak ada lagi untuk dipaksain untuk kami berpuasa untuk 40 hari 40 malam. Tapi kalau kamu mau berusaha silakan, apa tujuan kamu untuk berpuasa? Itu. Kalau berpuasa 40 hari 40 malam itu seperti Yesus, Musa, ya, itu ada tujuannya untuk apa? Itu artinya puasa. Dan kami juga melakukan puasa-puasa seperti puasa Esther, ya. Ada juga yang melakukan puasa Daniel. Tapi kami nggak harus bilang-bilang ke saudara-saudara, kami jam begini, tanggal begini. Oke, lanjut Zuma. Nanti apa Yosi atau Bang Servis Otak jelasin ya puasa. Sebentar. Yang Servis Otak juga belum terjawab, Bang Zuma. Maksudnya puasa semacam apa yang memang disampaikan bahwa tadi Al-Quran menyebutkan mengikuti seperti yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya itu yang sudah disebut sama Servis Otak itu puasa apa aja gitu. Silahkan. Puasa seperti apa yang dilakukan 30 hari cuma siang aja itu? Yang mana tuh sesuai tuntunan Abraham itu? Silakan Zuma, silakan. Jadi yang datang kepada kami itu syariat Islam, bukan syariat nabi-nabi terdahulu. Sekali lagi cobalah ya, kalian itu kalau berbicara tuh tahu siapa yang kalian hadapi. Ini umat Islam ini, bukan umat Yahudi. Nah, kemudian saudara Yosi tadi mengatakan bahwa kami ini adalah mengikuti apa yang kalian ikuti. Dari Yesus yang kalian ikuti dari Yesus itu apanya? Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus tauhid, Yesus sujud dalam sholat. Dia kemudian ibadah hari Sabtu, yang kalian ikuti apanya? Hah? Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Kalau Anda mengikuti Yesus, Anda harus percaya ucapan Yesus. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 17:8. Itu ucapan Yesus itu, bukan ucapan saya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya, engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka, murid Yesus, Bani Israel, yang asli, percaya Yesus Rasul. Masuk enggak kalian ke golongan itu? Tidak, kalian itu pentuhan. Kenapa Yesus jadi Tuhan buat kalian? Karena kalian itu pengikut Bapak Antioquia. Itu aja kok repot. Murid-murid Yesus percaya Yesus Rasul. Rasulullah. Menurut siapa? Menurut Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 17:8. Capek kalau pengataan Yesus Anda enggak percaya. Capek kalau kitab kalian sendiri enggak percaya. Lucu kan? Malah Bang Suma lebih percaya daripada Anda terhadap kitab saudara. Yesus berkata, semua firman telah kusampaikan. Setelah sampai firman itu, mereka semua percaya aku adalah Rasul. Lah ente dari mana kok jadi Tuhan Yesus itu? Cobalah berpikir. Sehingga ketika berbicara mengenai puasa, Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa. Wa adana Musa talitha laila wa asmamnaha bi asri fatamma miqat. Seperti itu dalilnya dalam surah Al-A'raf. Coba Anda lihat di sana. Nabi Musa puasa. Oke, terima kasih. Walau belum terjawab, silakan ditanggapi oleh teman Kristen ya. Iya, silakan Bang Tidak Servis. fokus pada yang dimaksud tadi. Ya, Cuma gini ada dikit ya. Cuma agak memalukan ya. Islam katanya milah Ibrahim tapi puasanya dimodif. Silakan dimodif jadi 30 hari setengah hari gitu. Silakan Mas Servis.
Ya, jelas di ayat Alkitab ya, siapa yang mengurangi ya atau menambahi dia terkutuk ya, dia terkutuk. Jelas ayat Alkitab kita. Maka pertanyaan sederhana, dia mengatakan itu perintah dalam Quran, dalam Islam. Makanya saya tanya, sebelum Islam melakukan itu, nabi-nabi terdahulu atau orang-orang terdahulu itu melakukan puasa apa? Siapa orang itu? Kan gitu ya. Nabi siapa? Itu jelas. Kemudian kalau berbicara tentang Yahudi, yes, kekristenan pun, kekristenan itu tidak datang dari barat, timur, utara, selatan, tidak. Jelas dikatakan, kekristenan itu memang sumbernya, induknya adalah Yahudi, keyahudian. Dalilnya mana? Yohanes 4 ayat 22, ya. Bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ya, siapa dia? Dialah yang merujuk kepada Yesus. Jadi, siapapun yang tidak datang kepada Kristus Yesus, dia tidak akan selamat. Mau ngaku dia punya syariat 1000 pun, itu omong kosong. Apalagi ketika dia kitabnya hanya mengutip, ya, menduplikasi dari ajaran terdahulu. Bagaimana Tuhan yang katanya maha tahu, tetapi kitab puasa saja harus nyontek pada iman yang terdahulu. Kekristenan tidak pernah keluar dari ajaran dari Yahudi. Jelas tadi sudah saya kutip di dalam Markus tadi ya, bahwa puasa itu artinya apa? Menantikan dia, yang Sang Mesias. Ketika dia sudah datang, maka puasa itu bagaimana hidup bersama Sang Mesias. Jadi memilih perbedaan perspektif ketika Zuma mau mengkaitkan puasa Islam dan puasa Kristen itu sama. Mohon maaf, terlalu naif bagi kami orang-orang Kristen. Ya, jadi Paulus tidak pernah membatalkan. Di mana Paulus melarang untuk berpuasa? Kalau Paulus membatalkan hukum Taurat, kamu harus tahu hukum Taurat apa yang dibatalkan oleh Paulus. Bukan Taurat Tuhan, tetapi Taurat 613 mitzvot itu. Itu berbicara tradisi kehidupan bangsa Israel. Kalau kamu mau mengikuti tradisi Musa, kamu harus menjadi orang Yahudi. Minimal 10 tahun baru kamu bisa jadi orang Yahudi. Demikian. Oke, silakan Zuma. Nathan boleh siap-siap untuk jawab tanggapan. Yang pertama, di mana Paulus membatalkan perintah-perintah Tuhan? Sebab itu marilah kita tinggalkan perintah-perintah pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasarnya kepercayaan kepada Tuhan. Itu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Segala perintah. Baca tuh. Segala perintah. Tidak ada dikatakan sini perintah ini boleh, ini perintah tidak. Tidak ada. Terus kemudian Anda mengatakan ada hubungannya Kristen. Mana ada hubungannya? Apa hubungannya Yahudi dengan Kristen? Ngadi-ngadi. Sudah 2000 tahun kalian itu satu tempat ibadah aja kagak. Tuhan kalian beda, kitab suci kalian beda, nabi kalian beda. Kalian aja yang mengklaim. Malu. Ya, Anda mengatakan puasa dimodif. Ya kalian Tuhan kalian modif. Enak kali ngomong. Lalu mengatakan ditambah dan dikurangi. Halo, perjanjian baru itu apa? Itu perjanjian baru itu apa? Surah-surah Paulus itu apa? Perintah siapa itu surah-surah Paulus 14 buku tuh? Jangan kurangi, jangan ditambah katanya dalam Ulangan 4. Tapi apa perjanjian baru itu apa? Filipi, Roma, apa itu? Surat dari mana itu? Firman dari mana? Firman dari Tuhan Bapa yang ada di Antioquia. Itu Tuhan kalian. Lalu kemudian pintarnya saudara Wahyu bawa Yohanes 4:22. Anda sadar kalau Anda bawa itu? Di situ Yesus sebagai orang Yahudi mengatakan dengan sangat jelas, aku menyembah apa yang aku kenal. Halo, sementara orang Kristen menyembah Yudas di atas tiang salib, Yesusnya mengatakan menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub. Ente semua malah nyembah Yudas. Gimana ceritanya? Yohanes 4:22 itu, Bung, tidak berbicara mengenai puasa orang Kristen. Intinya sekarang di sini adalah Yesus puasa, kalian puasu. Itu loh. Coba sambungkan puasanya Yesus dengan puasa kalian. Nggak ada kan? Nggak ada nyambungnya. Oke, silakan Nathan. Sakit Nathan, kalian ini. Nathan. Oke, bentar, aku tangkap sebentar. Tadi kan aku yang Aku terakhir jawab dulu. Bentar, nanti habis itu kalian. Sebentar, semuanya sebentar. Oke, Bang Zul, aku aja bentar sebentar itu ya. kalian lah. Bahwa Jadi tadi gini Bang semua ya, yang sebentar, aku kejar supaya tadi. dapat. Oke, bentar. Ya, Yosi, Udah Yosi. ada Yosi. Silakan Yosi 2 menit. Ya, aku habis ini aja habis kalian lah. Jadi aku kejar tadi, kata Bang Suma, dia mengikuti puasanya Yesus. Kan tadi saya jelaskan, Bang Zuma ini berarti berbohong kalau dia mengatakan dia mengikuti puasanya Yesus. Sedangkan puasanya Yesus ini 40 hari 40 malam. Nggak makan, nggak minum. Tapi Bang Zumanya kan berpuasa hanya siang doang. Malam, subuh makan. Nah itu berbeda. Makanya jangan sama-samakan. Jangan lari ke narasi lain. Itu yang saya kejar tadi. Mengatakan bahwa Bang Zuma lebih mengikuti teladannya Yesus. Berpuasa, kita nggak berpuasa. Itu kan berbohong, puasanya aja sudah berbeda. Nggak sama. Dan juga sebenarnya di dalam ajarannya Bang Zuma ini, puasa ini ikut siapa sih sebenarnya? Mila Ibrahim atau puasanya Nabi Muhammad? Nah, kalau mengikuti Nabi Abraham, sama 40 hari 40 malam. Nggak makan, nggak minum, sama Musa. Ya, kalau seperti bro bilang tadi, Bapak Jad bilang dimodif. Ya nggak sama. Makanya kenapa dimodif? Bukan rubah syariat. Ya, karena apa? Berbeda. Cuma siang doang yang puasa, malam makan. Gitu. Ya lanjutlah yang lain. Aku mau turun sebenarnya ini. Itu yang aku kejar sih. Makanya saya bilang Bang Suma. Bisa saya tambahin? Jangan Bisa. sama-samakan.
Dari dulu saya bilang jangan menyamakan. Berbeda. Berbeda dengan bahasa orang. Oke. Gitu. Cukup. Yang menyamakan itu kalian. Kalian agama dari barat. Kalian dari waktu saya kan? Iya, waktu apa lemon 2 menit, Zuma 2 menit, silakan. Di situ terakhir juga saya menjawab. Mengenai kesamaan, Ya, nanti saya katakan sama. Yesus puasa, kami puasa, kalian tidak. Puasa dalam bahasa Ibrani sama dengan bahasa Arab, sama-sama mengatakan dengan kata som. Som itu menahan. Nah, tergantung syariatnya apa? Menahan dari apa? Merendahkan diri sesuai dengan Imamat 16:31, melapangkan diri, bersabar, melahan lapar, tidak makan, tidak minum. Itu sama. Nah, kalian sendiri ini masalahnya adalah Yesus puasa, kalian tidak puasa. Kalau kami juga puasa ya. Ayam juga kalau bisa bicara juga mengatakan begitu, Bung. Masalahnya sekarang ini adalah kejujuran di dalam beragama. Siapa yang kalian ikuti dengan pola agama Kristen ini? Siapa? Yang ngajarin kalian menjadi Kristen itu siapa? Itu dulu poinnya. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mengikuti aku. Andai saja hari ini Yesus hidup, hidup berdampingan dengan kalian, disandingkan kemudian, akan ketahuan Yesus ke kanan, kalian ke kiri. Pada hari Sabat, Yesus ke sinagoge, Minggu kalian ke gereja. Nggak sama, Bong. Cobalah berpikir. Yang dibaca oleh Yesus itu kitabnya orang Yahudi, bahasa Ibrani. Yang kalian baca bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Yunani. Nggak sama. Pada saat Yesus makan, nggak ada menu anjing, nggak ada makan babi di atas mejanya. Kalian apa? Semua yang diharamkan di dalam kitabnya ajarannya Yesus kalian makan. Sama nggak? Nggak sama. Kalian itu cuma penyamar. Yesus puasa 40 hari 40 malam, kalian makan 40 hari 40 malam, tak ada hentinya. Ya, jadi saatnya kalian menyadari ya, kalian itu adalah buah-buah dari pengajaran Nabi palsu yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 7 yang membuat Pak Bumbung kemarin mencet di celana. Itu. Tahu, silakan. Jangan keluar ya. Oke, Nathan, silakan Nathan. Pak, Bang, aku Boleh nggak Sebentar. Iya. 2 menit aja. Saya mau menanggapi semua, boleh ya? Iya, silakan Nathan. Oke, jadi begini teman-teman ya. Ketika semua mengatakan bahwa orang Kristen tidak mengikuti Yesus dalam berpuasa, siapa bilang? Ya, orang Kristen tetap berpuasa, tapi kenapa tidak ada yang tahu? Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 16 sampai 17. Apabila kamu berpuasa, maka cucilah mukamu dan minyakilah rambutmu supaya jangan terlihat mukamu muram, sama seperti orang-orang munafik yang berpuasa dengan mengubah air mukanya supaya terlihat muram. Sama seperti Islam yang ketika berpuasa mengumumkan, ya kan? Mengumbar-ngumbar supaya apa? Terlihat mereka alim, padahal dalamnya busuk. Ya. Itu Yesus mengatakan bahwa ketika berpuasa jangan ada yang tahu, Bapamu yang di surga lah yang tahu, ya. Jangan sampai mengumbar-ngumbar, karena itu namanya apa? Munafik. Ya, beda dengan Islam. Islam apa yang diajarkan? Berpuasa, ya. 30 hari berpuasa, cuma setengah hari tuh menahan lapar. Itu puasa atau ngubah jadwal makan itu? Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Pas siang tetap ada yang maki-maki, ya kan? Tetap ada yang menghina. Itu puasa atau apa? Hah? Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai puasa, esensi puasa yang harus kita tunjukkan. Apa esensi puasa? Yaitu menjaga diri kita supaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, bukan tiap hari di TikTok menghina iman orang, bukan tiap hari di TikTok itu membicarakan iman orang. Itu puasa atau puasu yang seperti Anda katakan tadi semua? Hah? Jawab itu. Silakan teman-teman. Sama aja. Saya dengan Sumba bolehkah? Nah, giliran saya dulu, Bom. Oh iya, habis itu saya tak. Ya. Pak Bom, saya 2 menit dulu. 2 menit dulu. Ya. Habis itu silakan Pak Bom ya. Paulus jangan keluar Sumba, kubal bal. Iya, jangan lari kalau cuma. Jangan ya. Teman-teman. Saksikan episode kedua Pak Bom Facebook. Bom. Ini negara saya, Bom. Merdeka negara ini karena kakek saya, Bom. Masa sih Merdeka kakek Bapak. Dengarkan saya, semua dengarkan. Diam. Kalian itu masih status belajar, dengar. Di Matius 6, Bung. Kalau kau mengatakan Matius 6 itu, sabar dulu, Bom, diam. Kalau kau mengatakan, apabila kami berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Iya, kamu tidak. Kenapa itu? Kena report lagi dia. Enggak. Siapa yang buka lagi mic-nya? Jangan di-mute. Nah. Jangan di-mute dong. Kamu membaca Matius 6. Ini peringatan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada kalian. Paham itu dulu. Siapa namanya ini? Ini peringatan Yesus kepada muridnya. Apabila kau berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air muka. Oke. Jangan kayak orang munafik. Oke. Silahkan aja. Tapi 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum itu, semua Kristen di Indonesia akan kita tahu. Tapi di mana kita bisa melihat Kristen tidak makan 40 hari, 40 malam? Di mana? Hah? Di mana Kristen itu bisa? Orang tidak makan 40 hari, 40 malam itu, jangankan berdiri, bernapas aja udah susah. Alah, lebay kali kau. Siapa nama ini? Lebay kali kau.
Sedangkan di dalam ajaran para nabi, Yoel 1 nomor 14, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri dan ke rumah Tuhan Allahmu. Dan berteriaklah, ada perintah di sana, sa'aqa dalam bahasa Ibrani. Perintahnya untuk berteriak. Ini apa nih? Masa ada orang puasa pamer-pamer? Saya ibu, tidak bu. Memang syariat agama yang mengajarkan itu. Sementara kalian tak munafik. Kami puasa 40 hari 4 malam. Tapi apa? Anjing mati di mana-mana, kucing mati di mana-mana, monyet mati di mana-mana. Siapa yang makan itu? Hama babi berkurang tiap tahun. Siapa yang makan? Kapan kalian puasa 40 hari 40 malam? Sedangkan Yesus pada hari ke-40 laparlah dia, maka dia mengutuki pohon ara. Banyak cerita, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Mana buktikan puasa 40 hari 40 malam? Mana? Oke, silakan Bang Eso, silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Belum bisa menunjukkan ya dari itu. Silakan Nathan. Ya, aku dulu, Nah, aku Eso. yang Rian tadi. Oh, Ya. silakan servis otak. Ya. Zuma. Ini masih menunjuk kepada Alkitab. Ya, cuma Silakan, dari Eso. tadi, ya dari tadi kan saya tanya, orang mana yang kamu ikuti sesuai Quranmu? Ya nabi mana? Ya jangan muter-muter pola, Paulus. Artinya kamu tidak mengerti tentang puasa dalam imanmu. Ya, jelas dari tadi tidak ada jawaban. Kembali Paulus lagi, jelas katakan. Paulus mengatakan hidup ada keuntungan, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, Paulus sendiri mengakui bahwa dengan adanya Kristus, maka dia mendapatkan apa yang berharga dalam hidupnya itu sudah tidak lagi berharga karena Kristus. Artinya Paulus tidak pernah melanggar apapun yang diajarkan oleh Kristus. Justru Paulus mengajar tentang kekristenan, ya. Jadi kamu harus belajar lagi Zuma ya tentang Yahudi. Kamu mengatakan tentang sunat. Sunat di dalam tradisi Abraham, milah Abraham yang pertama menunjukkan keturunan secara biologis. Kemudian sunat yang dilakukan di luar keturunan itu disebut budak. Jadi artinya kalau kamu sunat mengikuti milah Abraham, artinya kamu menunjukkan mengabdikan diri kamu sebagai budak, ya, sebagai jongosnya bangsa Israel. Kamu harus ngerti perspektif ini. Maka jangan biasakan kitab itu ya istilahnya plagiat atau nyontek. Karena memiliki makna sunat pun harus paham tradisi mereka. Kamu bersunat itu artinya kamu adalah budaknya bangsa Yahudi. Ya, dalilnya jelas ya di dalam Kejadian 17 itu. Ya, jadi kalau kamu membanggakan diri karena kamu mengikuti Yesus selain puasa tadi, sunat, kamu adalah budaknya bangsa Yahudi. Bantah saya, pendeta manapun yang bisa membantah ini, apalagi kamu adalah budak-budaknya bangsa Yahudi. Jadi ketika kamu berbicara tentang itu, kamu adalah menandakan bahwa kamu mendeklarkan di room internasional ataupun room nasional ini, kamu adalah budaknya bangsa Yahudi. Demikian, Zuma. Oke, Zuma 2 menit. Pak Bambam persiapkan diri ya habis Zuma ini. Silakan Zuma. Oke, Al-Quran menarasikan tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifah. Perintahnya ke Abrahamnya, bukan kepada keturunannya. Coy. Yang ikut ajaran keturunannya, Ishak itulah budak. Bukan budak lagi tapi budak. Kami tidak diajari mengikuti keturunan Abraham, kami diajari mengikuti milah Abraham. Oke? Dan orang-orang yang hidup di dalam naungan keturunan Abraham itulah budak atau orang asing yang dibeli seperti kalian. Kalau Anda mengatakan kami budak, terserah lo. Tapi kami mengikuti ajaran Abraham. Daripada lo budak kagak, malah disebut guguk oleh Yesus. Kan pedis. Oke? Disebut serigala oleh Yesus. Kan pahit. Lalu kemudian saudara mengatakan Paulus tidak merubah. Kalau Paulus tidak merubah saudara Wahyu, maka saudara akan menemukan Kristen dan Yahudi satu tubuh. Tuhan kalian manusia yang pernah sama ibunya. Mana ada Tuhannya Yahudi kayak begitu? Kalian ini, cobalah. Katanya namanya bengkel otak, servis otak. Tapi kok yang diservis pantat? Gimana sih? Cobalah, gunakan akal sehat. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, dia datang memberikan contoh. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Fattabi'uni, ikutilah aku. Maka kami mengikuti pola puasanya. Kenapa kalian cari puasa kami harus sama dengan Yesus? Yang harus mencari puasanya sama dengan Yesus, itu kalian. Tapi faktanya kalian nggak puasa, tapi puasu. Ada lagi tadi yang naik. Kami 40 hari 40 malam, pandai-pandaian. 2 hari kau tidak makan, biji matamu keluar, apalagi 40 hari 40 malam. Jadi kalian itu bukan pengikut titik, kalian itu pentuhan. Kalian itu seperti orang yang menyembah Krishna, orang yang menyembah Siddhartha Gautama, orang yang menyembah Horus. Kalian itu. Itulah kalian. Jangan kau kotori mulut kalian dengan puasa. Nggak ada puasa di Kristen, itu puasu. Kalaupun kalian puasa ikut. Ya, Oke, masih belum dapat. bentar, Puasa bentar, di bentar. Islam belum dapat. Ya, belum dapat juga. Silakan Pak Bambam ya sekarang ya. Iya, Silakan, Pak itulah Bambam. karena terlalu Jangan dikasih besar aku dulu. Iya, karena Jangan terlalu kasih lama. tayang jalan ya. Kasih besar aku, Bahas kasih besar aku. NM dulu ya. Silakan. Kasih besar aku. Sebentar dulu, aku narasi dulu 1 menit. Sebentar dulu. Aku baru Oke. Suara aku bisa dengar. Halo, pecinta Sola KBM 2. Hari ini yang kedua kali kubal balik Suma ya. Suma jangan kolan, kubal balik. Bom. Kau nantang-nantang pendeta semua. Oke, kita langsung. Dari tadi saya dengar, silakan, Aidar. Dari tadi Tuhan Yesus memberkati, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Oke, saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama Pak Bom. Oke, saya langsung saja ke topik. Oke, kita lihat, saya mau tanya Suma dulu. Ya. Zuma dalam Al-Quran Al-Baqarah 183.
Al-Baqarah pasal 83. Wahai orang-orang yang beriman, semua orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran. Saya mau tanya semua, orang-orang sebelum kamu berarti orang-orang Yahudi yang kau bilang tadi kan, Nabi Musa, orang-orang nabi-nabi di Israel ya, termasuk Yesus yang kau bilang tadi ya, kau puja-puja, kau bilang kami bukan pengikut Yesus. Kamu, pertanyaan saya ya, pertanyaan saya, semua jangan kau lari, ubal balik kau hari ini. Pertama, di Keluaran 34 ya, Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Lamanya tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan kepada Allah itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman Tuhan. Pertanyaan saya cuma, saya bisa tunjukkan kau dalil, tapi waktu saya tinggal sedikit ya. Kita waktunya sisa berapa? Tolong. 30 detikan. Oke. Masih cukup ya. Maka bangunlah ia makan dan minum, dan kekuatan makan itu berjalan 40 hari 40 malam lamanya sebagai gunung Allah, gunung Horeb. Elia berpuasa 40 hari, Yesus berpuasa 40 hari tidak makan tidak minum untuk menjalankan firman Tuhan. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran mengikuti sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Pertanyaan saya, kau tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad berpuasa? Bukan Anda, saya tuju sekejar nabimu yang mengajarkan Al-Quran untuk Anda diturunkan. Anda Ya. Selesai 2 menit, silahkan Bang Zuma menunjukkan di mana. Nafsunya tapi ejakulasi dini, nafsu awal aja kau bom-bom. Waduh, parah ini bom-bom. Jangan Tadi saya sudah menunjukkan bahwa adana Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyri fatamma miqat rabbih 40 lailah. Nih, 40 hari. Oke? Ini Al-Qur'an. Sementara ente ambil kitabnya Yahudi. Malu enggak tuh? Malu. Anda membaca kitabnya agama lain, malu. Saya baca kitabku sendiri. Itu nama Yahudi kau tunjukkan. Bom. Gak malu enggak? Kitabnya orang kau tunjukkan, sementara agamamu Kristen, kau bukan Yahudi. Malu enggak? Malu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan puasa kepada kaumnya. Ada lagi tadi perempuan mengatakan bahwa, mana puasamu? Loh, umat Islam setiap tahun berpuasa. Pada saat penjajah Kristen datang ke Indonesia, tak ada penjajah yang puasa. Kami melawan penjajah dalam keadaan puasa. Kenapa bisa demikian? Karena sudah diajarkan, sudah disyariatkan. Fattabi'uni, ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu di dalam agama Islam. Jangan kau ragukan. Sekarang ini ada kamu dalam bulan suci Ramadan yang umat Islam. Kamu ada. Syariatnya jelas. Apapun yang menjadi rukun dan sunnah di dalam bulan puasa ada. Jelas. Termasuk mengajarin kalian, menyadarkan kalian, itu juga adalah bagian daripada rukun puasa. Mengajarkan orang untuk menjadi waras, memberikan ilmu kepada kalian. Itu juga adalah amalan dalam bulan suci Ramadan. Nah, saya tunjukkan Al-Quran saya. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyri fatammat miqat rabbih 40 lailah. Wa qala Musa. Ini Al-Quran. Kamu baca kitabnya orang, memalukan. Musa Arab itu Pak Bom, itu Musa Arab. Itu memalukan. Allahu Akbar. Oke, Zuma, walaupun giliran bom. sesuai dengan Musa. Oke, giliran itu bom. tidak sama ya, silahkan Pak Bom. Oke, kubal balik kau ya, kubal balik kau. Saya tanya sesuai dalil Al-Quranmu. Wahai orang-orang yang beriman, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, penyempurna kitab sebelum-sebelumnya. Kami menyempurnakan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad berpuasa di mana? Untuk sebagai panutan. Kau mengatakan kami orang Kristen. Pertanyaan sini, lihat ini. Di dalam Matius 4. Matius adalah Injil. Perhatikan, Matius 4 itu. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Musa kitab Taurat berpuasa. Elia mewakili kitab para nabi berpuasa. Saya sudah tunjukkan dalil. Saya sudah pakai dalil. Wah, hancurkan kau semua. Pertanyaannya, kau lihat ini di sini. Yohanes ya. Yohanes, Yesus sendiri katakan, Yohanes 8 ayat 31 dan selanjutnya. Kau perhatikan di sini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, perhatikan, orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perhatikan di sini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan, berarti kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah murid Yesus. Sesuai dalam Matius 28 ayat 19 dan selanjutnya. Oke, semua kau paham? Pengikut Yesus yang dibaptis. Semua tidak dibaptis. Semua tidak melakukan perjamuan kudus. Yesus katakan jadi muridku adalah perjamuan, ikut mengikuti perjamuan kudus. Dalam Yohanes 15. Semua, kau lihat ini Yohanes 15 ini semua. Ubal balik kau. 30 detik lagi. Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita mengikuti ajaran Yesus, kami dibaptis, Yesus dibaptis, kami dibaptis. Yesus suruh perjamuan kudus, Matius 26. Pertanyaan saya kembali ke sini, hei pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saya tanya, Nabi Muhammad berpuasa atau tidak? Bercakar. Kau tunjukkan dalil seperti saya. Surat Al-Baqarah 183. Di mana Nabi Muhammad berpuasa dan umatnya berpuasa? Silakan, Yesus berpuasa, kami berpuasa. Sekarang kami sebentar berpuasa orang Kristen.
Ya, terima kasih Pak Kasian. Bom. Silakan. Kasian. sebentar. Waktunya Bang Zuma. Tapi Hancur kau. ini sih Bang Zuma coba suruh Hancur, jawab. Suruh tunjukkan data juga seperti Pak Bom. Suruh tunjukkan. Ayo Suma. Allahu Akbar. Oke. Allahu Oke, Akbar. oke. Ah, Ya, ini memang jadi belum umat sampai. Pak umat Zuma Islam bisa itu buka, bisa on cam, buka datanya. Pak Zuma. nggak perlu data di kepala. Lagian saya perlu. tunjukkan juga kalian. Modal congor. Iya, karena dari tadi tidak ada. Dari tadi Hancur tidak juga saya ada di yang YouTube. menjelaskan. Hancur loh hari ini. Ya nggak perlu. Bahwa, Paulus juga mengajarkan 14 surat. Nggak pernah buka Paulus itu kamera. orang Ibrani. Ya, Apa 30 Benjamin? hari. Paulus tidak orang pernah Benyamin. buka kamera. 14 kitab diajarin kita. Oke, Ya siap. sudah. Giliran saya. Hancur. Oke, gantian ya. Anda membawa Oke. Yesus dibaptis. Silakan. Anda mengatakan Yesus Silakan. dibaptis. Permasalahannya di dalam kitab 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam diri Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jeder. Ini dalil. Hei, pakai mata, pakai otak, pakai hati. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib. Ngerti arti kata wajib? Wajib itu dalam bahasa Yunani opeilo, sesuatu yang harus diadakan, tidak boleh tidak. Kapan tidak ada maka dia gugur. Ini wajib. Wajib dia hidup sama seperti Yesus hidup. Coba, apakah kalian hidupnya sudah sama seperti Yesus? Sama. Apanya yang sama? Yesus praktisi Torah. Oke? Yesus sabat. Yesus tauhid. Yesus sinagoge. Yesus haramkan babi. Yesus taat Torah. Sedikit pun dia tidak akan pernah melanggar Torah. Kalian? Itu makanya saya katakan, kalau andai saja murid-murid Yesus keturunan dari 11 murid masih hidup sampai sekarang, berhadapan dengan Kristen, kita akan melihat antara laksana langit dan bumi. Pahami itu. Justru keturunan dari ke-11 murid akan lebih ke Islam-Islaman daripada ke Kristen-Kristenan. Karena mereka puasa, mereka sujud dan 30 beribadah. detik. Nah, sedangkan Kristen hari ini apa? Apa yang kalian lakukan sama seperti Yesus? Nggak ada. Kami beriman kepada Allah, mengikuti agama Islam, semuanya berasal dari Rasulullah. Tidak ada yang tidak berasal dari beliau. Makanya Rasulullah, umatnya sudah 1400 tahun, tidak pernah berubah syariat-syariatnya. Ya kalian Yesus melakukan puasa, kalian mana puasanya? Mana 40 hari, mana puasanya mana? Kalau kalian 40 hari puasa, maka hama babi di Indonesia makin banyak, bukan berkurang. Paham? Habis waktunya kan? Nah, buktikan. Iya. Belum terjawab juga, silahkan ada yang mau ini. Nat atau Suma, Bom Bom? terima kasih banyak. Teman-teman, kau lawan ini. Megaloman, bom suruh bom. Kau dari tadi dalil pun satu pun kau tidak bisa menjawab surat Al-Baqarah 183. Kau tunjukkan, kau mengikuti Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran. Kenapa kau tidak mengikuti Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menyempurna kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Injil, dan Zabur. Sekarang, Musa menggenapi kitab Taurat dengan berpuasa 40 hari 40 malam. Elia mewakili kitab para nabi berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus memberitakan firman-Nya, Injil yang dia beritakan, firman-Nya, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Di situ sesuai dalam nubuatan kitab Daniel 9 ayat yang ke-25 hingga 29. Suma, gua ini pakar Alkitab Suma. Lu nonton pendeta. Lu mampus. Sekarang lu jawab. Kalau Nabi Muhammad penyempurna, kenapa diturunkan Al-Quran sesuai dengan surat Al-Baqarah 183? Anda tidak ikut berpuasa. Nabi Anda tidak berpuasa 40 hari 40 malam. Silakan saya minta datanya. Nabi Muhammad bagaimana berpuasa? Silakan Anda buka hadis maupun Al-Quran. Di mana? Jangan kau lari ke sana kembali. Nanti itu channel apa? Link yang lain. Sekarang kita bahas tentang berpuasa dulu. Oke Suma, kutunggu kau jawaban. Belum kau jawab. Jangan kau lari ke masalah orang Yahudi berbunuh. Saya cari nabimu berpuasa di mana. Kau kubal balik kau ya. Kubal balik kau sekarang ya. Jangan kau macam-macam. Kau tunjukkan sesuai dalil. Kau ketemu dengan megaloman, si rambut penghancur Zuma. Waktuku masih ada. Masih 40 detik lagi. Suma, 40 detik masih. jangan kau lari ke orang sunat. Sabar, itu nanti temanya lain. Kita bicara berpuasa dulu. Karena berpuasa dari tadi kau zong. Kau cuma mulut toa. Ketahuan bahwa Anda, saya undang para pendeta. Kau tahu Pak Bom turun di YouTube dan TikTok karena apa? Kubal balik kau. Kau lari di YouTube dulu, lari ke TikTok. Sekarang kejar kau ya. Yang kau bilang bom suruh bom. Jangan kau cuma cari koin ya. Kau jawab dulu. 10 detik. Al-Baqarah 183. Saya tunggu datanya. Saya tidak akan pindah topik. Saya kejar Al-Baqarah 183. Kau jawab. Jangan kau lari ya. Ku tunggu. Oke, terima kasih banyak. Itu aja ku bilang. Oke, syariat Islam itu beda dengan syariat di Taurat. Syariat para nabi itu beda. Makanya tidak ada di kitab kami itu melengket kitabnya Yahudi. Makanya kitab kami bukan kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi. Al-Quran mengatakan, Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuba indahum fit Taurat wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim
Falladzina amanu bihi wa azzar wa nasarung wattaba'u nuralladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Al-Quran datang kemudian diajarkan kepada para nabi, para pengikut para nabi terdahulu. Apa yang dikatakan kemudian? Al-Quran datang untuk menghilangkan beban-beban Yahudi dan Nasrani, membebaskan kemudian belenggu-belenggu aturan syariat yang datang kepada Nabi Musa kemudian untuk mengikut pada syariat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, dalam hal ini pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa, diperintahkan kemudian untuk ikut menjadi pengikut syariat Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Fattabi'uni, ikuti puasaku." Apa yang kalian lihat hari ini kepada kami umat Islam, itulah puasa Rasulullah yang dicontoh dari generasi awal, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai sekarang. Ya kalian tidak puasa itu ikut siapa? Yesus 40 hari 40 malam puasa, kalian? Habis. 40 hari Yesus puasa. Sudah apa? giliran gua. 40 hari. 40 hari puasanya Yesus. Sudah kamu. selesai. Buktikan kalau kamu begitu, silakan. Sudah selesai. Kubal balik kau. Ya, balik lagi. Bahas Oke, giliran saya Yos ya, giliran saya. Kitabnya Yahudi pasti dibahas. Oke. Di tadi saya sudah tunjukkan Yesus katakan dalam Injil ya. Zuma kau harus belajar. Yesus dibaptis, kami orang Kristen dibaptis. Arti Yesus dibaptis, kami masuk di dalam Kristus. Berarti orang Kristen masuk dalam ajaran Kristen. Oh haleluya, Tuhan Yesus. Kau dengar ya. Kau dari tadi tidak bisa menunjukkan bahwa kau mengikuti ajaran nabi-nabi sebelum surat Al-Baqarah 183. Itu yang saya kejar semua. Saya pakai data. Dari tadi kau cuma berdol-cembur. Itulah ketahuan kau hanya mulut besar. Seorang satpam yang gak sekolah teologi katanya pintar sekolah teologi. Kau kubal balik kau semua. Kau mencret dengan kitab Al-Quranmu sendiri 183 Al-Baqarah. Kau tunjukkan sama saya. Nah, di Al-Quran mengatakannya kau sendiri mengatakan kami penyempurna kitab Taurat, Injil dan Zabur. Sekarang katanya kau semua penerima kitab Taurat Musa berpuasa. Kitab-kitab Taurat dan Zabur semua berpuasa. Ada puasa Daud, semua berpuasa. Elia mewakili. Sekarang Yesus mewakili, menutupi kitab Injil. Yesus tidak ada nabi. Setelah nabi itu sudah tidak ada lagi. Ya, jangan kau pakai Rasul 13. Itu fungsinya. Ya, sesuai dijelaskan. Saya bisa jelaskan. Tapi ini topik yang lain. Sekarang semua, kau tunjukkan satu dalil. Sekarang saya 1-0 buat kau. Kau nggak bisa tunjukkan satu dalil. Nabi Muhammad mengikuti para nabi. Ini jejakmu dalam Al-Quran ini loh. Ini nih, saya tunjukkan dalil ini. Nih, kau harus jawab. Kau harus jawab. Ini dalil loh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian tidak puasa berarti kalian bukan orang beriman. Oh beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pertanyaan saya, di mana ayat Nabi Muhammad berpuasa 40 hari 40 malam untuk menggenapi? Tadi kau memuji-muji orang Yahudi. Sekarang kau tunjukkan di mana Nabi Muhammad berpuasa 40 hari 40 malam. Jedar, gua tembak lu. Silakan semua. Saya pikir Anda dari tadi hanya mengadakan mulut Anda yang besar kayak tua ya. Kami bukan pengikut nabi-nabi terdahulu. Kau ikut Al-Quranmu Kami bukan pengikut nabi terdahulu. Kami pengikut Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quranul Karim yang Anda bacakan tentang Surah Ali Imran tadi. Waktu Anda sekarang Anda jelaskan, saya tunggu. Surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib puasanya, bukan rukun syaratnya, tapi wajib puasa. Puasanya yang wajib, bukan cara-caranya. Cara-cara itu tergantung kepada umat siapa yang diberikan kemudian rukun dan sunnahnya. Itu yang perlu saudara pahami. Umat terdahulu puasa, kami puasa. Mengenai caranya, itu tergantung nabinya. Kepada siapa syariat itu diajarkan. Musa untuk kaumnya, Isa untuk kaumnya. Rasulullah Muhammad SAW untuk kami. Caranya berbeda, tapi hukum puasanya sama. Perintah puasa, sama-sama puasa. Yang jadi masalah itu kalian. Yesus mengatakan barang siapa yang mengaku dia di dalam Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Baptis. Yesus tidak pernah membaptis satu monyet pun, apalagi manusia. Tidak pernah Yesus membaptis satu orang pun. Tunjukkan mana? Di mana dalilnya pernah Yesus membaptis? Tidak pernah. Syarat menjadi Kristen adalah baptis. Berarti Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Paham? Kamu itu bermasalah. Rasulullah puasa, kami puasa. Nabi Musa puasa, kami puasa. Abraham puasa, kami puasa. Yesus puasa, kami puasa. Lah kalian? Sisa 30 detik. Kalian? Lucu ente. Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Saya ikuti beliau. Nah, kamu pengikutnya Yesus. Kenapa kamu nggak ikut Yesus? Hah? Kenapa? Buktikan kalian puasa 40 hari 40 malam mana?
Perutmu tidak gemuk begitu, Bom kalau kau puasa 40 hari 40 malam. Bibirmu tidak tembem kayak begitu, bro. 40 hari 40 malam. Ya, giliran gua ya. Ya, silakan. Oke. Zuma, Bom layani kau dengan santai saja. Gua tidur. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti puasa, tidak diatur. Oke, kau tunjukkan satu dalil Nabi Muhammad berpuasa dalam data Al-Quran maupun hadis. Tunjukkan satu ayat Nabi Muhammad berpuasa. Saya minta salah ini, kau santai saja karena saya pikir kau sudah tikam. Kau sudah depan jurang, tinggal saya dorong kau begini. Dari tadi kau cuma hancur. Kau gak bisa jawab surat Al-Baqarah 183. Kau katakan hancur berkeping. Orang sudah tahu bahwa kau hanya modal congor. Gua santai nih, lagi santai. Betul hari ini Sumba. Hancur kau Sumba, 2 kali kau hancur. Kau bikin fikir. Sumba dari tadi tidak bisa tunjukkan data bahwa Nabi Muhammad berpuasa. Nabi dulu berpuasa, baru ke orang umatnya. Tadi kau bilang umat berpuasa. Kami, Yesus berpuasa. Kami sekarang sebentar Paskah, kami berpuasa 40 hari. Tidak perlu kami ngomong. Tadi kan sudah dijelaskan dalam Matius 6 ayat 16 sampai selanjutnya. Untuk apa kami berkata ada puasa Daud, ada puasa Esther 3 kali, ya? Ada puasa Daud hanya makan, tidak makan, hanya minum. Itu puasa Daniel hanya makan sayur-sayuran. Kau tidak menjelaskan secara data. Saya bisa tunjukkan data. Kau tunjukkan data, saya kejar dulu surat Al-Baqarah 183. Kau tolong jelaskan suratmu itu. Jangan kau lari. Itu firman Allah. Kau jelaskan Nabi jangan kau bicara tentang kau berpuasa. Kau jelaskan dulu. Kami mengikuti jejak para nabi. Sekarang Nabi Muhammad mengikuti Nabi Musa, Elia dan Yesus. Silakan. Kau bicara Yesus, sekarang kau ikuti. Jangan bicara baptis dulu. Sisa 30 detik. Silakan bisa. Kau tunjukkan. Gua santai biar sampai waktu habis. Oke, yang ditanyakan adalah di mana datanya bahwa kita penyempurna itu memang ada. Nabi Muhammad berpuasa di mana? Menyempurnakan puasa. 30 hari coba. Nabi Muhammad berpuasa 30 hari. Ada perubahan ya dari 40 hari jadi 30 hari. Itu datanya yang kita ditunjukkan. Oke, selesai. Silakan. Waktu saya kan? Bang Jumai, silakan. Oke. Hadis mutafakun alaih menjelaskan bahwasanya an Aisyah radhiyallahu an qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yasumu hatta naqul la yu'tir wa yafsiru hatta naqula la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmal siyamas sah qattu illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri akthar minhu siyam bi Sa'ban muttafaqun alaih. Oke. Nabi kemudian diceritakan bahwa beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan suci Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Beliau kemudian berpuasa penuh nanti di bulan suci Ramadan. Hadis. Oke, pahami ya? Nah, di dalam kitabmu Yesus 40 hari 40 malam. Mana orang Kristen berpuasa 40 hari 40 malam? Tunjukkan. Mana? Di mana kalian berpuasa 40 hari 40 malam? Kalau kalian berpuasa 40 hari 40 malam, maka gereja akan tutup. Kenapa nggak ada lagi yang bisa jalan ke gereja? Sempoyongan, paman. Apa bisa tubuhmu nggak diisi babi? Nggak diisi babi 1 hari, Bom? Bisa? 30 detik? Nggak bisa, Bom. Apalagi 40 hari 40 malam kau minta minum tua, mati kau. Jadi nggak ada cerita itu. Rasulullah Muhammad SAW puasa. Dalilnya saya sudah tunjukkan. Kami puasa. Umat Islam 1400 tahun setiap tahun puasa. Sampai hari ini. Lah kalian Yesus puasa 2000 tahun yang lalu. Kalian ngapain? Puasu. Ayolah teman-teman Kristen. Ayolah. Sadarilah kalian itu bukan pengikut. Tapi pentuhan Yesus. Oke, silakan. Oke, sudah habis. Tidak ada. Baik. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Pak Bobom selama ini tidak mau berdiskusi sama Suma? Ya, karena apa? Kelasnya Pak Bobom dan Suma saya pikir tidak ada kelas, jauh sekali. Jauh sekali. Sebentar, tidak usah marah sama Suma. Suma ini belum dijamah. Jangan, dia bukan menghujat Roh. Sabar, waktu saya masih ada. Sabar, jangan kerja. Suma ini jangan kita marah, kita doa buat dia. Ya, kita doa buat dia karena dia belum dijamah dengan kuasa. Kita bantu doa karena orang ini hanya iblis yang menutupi matanya. Kita berdoa dalam nama Yesus, matanya dibuka, celik. Aduh. Ya. Penyembah Yudas menghibur diri. Oke. Ya memang belum ada ya Bang Sumaya. Silakan Bang. Ya terserah kalian kan. Ya cukup ya. Kayaknya Hadisnya nomor berapa tadi? cukup kayaknya cukup ya. Karena pertanyaan saya tadi juga nggak pernah dijawab. Yang saya Nabi terdahulu. Nabi dulu siapa yang berpuasa? Di mana perintahnya hari sini ada 100 menjadi berubah menjadi 30 hari. Di sini ada penyembah Yudas semua. Nggak ada. Ya terus ya ada satu pun. Nomor hadisnya nggak usah kabur. Nomor hadisnya berapa?
Sudah tidak tersiar pernah tidak belajar Kristen tentang puasa. Yudas ya, tentang Yudas juga nggak pernah Nomor hadisnya belajar. berapa? Nomor Ya hadisnya. kitabnya juga bingung. Ya tadi yang disebutkan Musa itu bukan Musa bangsa Israel, Bang. Pak Bombong. Baik, Itu Musa yang disalib betina itu, Bang. dibahas dan dibicarakan oleh Juma dengan apologet Kristen. Mereka membahas tentang puasa, dan di awal video kita boleh melihat dan mendengarkan penjelasan Juma mengatakan bahwa Kristen itu bukan pengikut Kristus karena Kristen tidak puasa sementara Yesus berpuasa gitu loh. Jadi menurut saudara apakah ini benar atau hanya berdasarkan asumsi? Silahkan tulis jawaban saudara di kolom komentar ya. Tapi saya mau katakan bahwa Juma mengatakan hal itu karena dia tidak paham Alkitab ya. Itu alasan utama. Dia tidak paham Alkitab. Dia tidak mengerti isi Alkitab. Dia tidak bisa menafsirkan Alkitab dengan benar. Bahkan ya dia tidak pernah belajar Alkitab ya. Jadi wajar sih sebenarnya kalau kemudian ya Juma selalu ngawur membahas Alkitab. Juma selalu salah membahas Alkitab. Dalam hal ini dia memang salah karena Kristen pun berpuasa. Cuma puasa Kristen bukan puasa yang dilakukan setiap tahun, tetapi puasa Kristen lebih kepada kebutuhan rohani. Jadi gini, di dalam Alkitab ya tokoh Alkitab berpuasa karena mereka membutuhkan pertolongan Tuhan yang mendesak. Misalnya saya kasih contoh ya, Esther bersama orang Yahudi atau bangsa Israel ya berpuasa kepada Tuhan 3 hari 3 malam ya, itu karena mereka terancam ya. Di media Persia orang Yahudi diancam akan dimusnahkan. Jadi tidak ada jalan keluar selain memohon pertolongan Tuhan ya. Jadi Esther sebagai ratu ya memberikan pesan kepada orang Yahudi yang ada di media Persia supaya mereka berpuasa 3 hari 3 malam, dan juga Esther bersama dayang-dayangnya kata firman Tuhan mereka juga melakukan puasa 3 hari 3 malam. Jadi puasa Kristen itu lebih kepada kebutuhan rohani gitu loh. Ada sesuatu hal yang kita anggap kita hanya bisa butuh pertolongan Tuhan. Kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kita, bahkan dengan kekuatan banyak orang gitu loh. Ya kita hanya pasrah kepada Tuhan. Kita hanya bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita di saat-saat situasi yang begitu sulit itu. Ya, jadi itulah puasa Kristen. Ya, jadi kapan saja Kristen bisa puasa. Ya, hari ini bisa puasa, besok bisa puasa, lusa bisa puasa. Ya, intinya puasa Kristen merupakan puasa atas kebutuhan rohani gitu loh. Ya, memang tidak ada di dalam kekristenan puasa itu merupakan puasa yang dilakukan setiap tahun, tidak. Ya, tetapi di dalam kekristenan puasa merupakan puasa karena ada kerinduan yang mendalam terhadap pertolongan Tuhan. Rindu pertolongan Tuhan, rindu anugerah Tuhan, rindu penyertaan Tuhan yang lebih dahsyat gitu loh. Ya. Jadi saudara ulam Tuhan, ya sekali lagi kalau Juma di awal video mengatakan bahwa Kristen tidak puasa berarti bukan pengikut Kristus, ya silakan saja. Tetapi saya mau katakan bahwa dia mengatakan hal itu karena dia tidak mengerti Alkitab. Dia tidak mengerti firman Tuhan. Dia tidak mengerti apa yang dipesankan oleh firman Tuhan. Dia tidak pernah belajar Alkitab dengan baik, dengan benar. Ya, dan wajar saja kalau akhirnya dia gagal paham terhadap Alkitab itu sendiri. Ya, nah saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi
Seperti apa tanggapan saudara dalam hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan tanggapan atau komentar yang memberkati kita sekalian, ya. Nah, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami hari ini, apapun yang sedang kita gumuli, mari kita serahkan kepada Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan, mari kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita, ya. Dan kalau saat ini kita dalam keadaan sulit, ekonomi kita sulit, keluarga kita berantakan dan lain sebagainya, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau perlu berpuasa, ya, kita sudah melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang berpuasa, ya, dan mereka mengalami pertolongan Tuhan, ya. Berpuasa artinya betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan, betul-betul pasrah kepada Tuhan, betul-betul benar-benar berserah kepada Tuhan. Dan kita menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa, kita tidak memiliki kekuatan apapun selain daripada Tuhan yang menolong kita. Itu arti daripada puasa di dalam kekristenan, ya. Dan saya percaya bahwa kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan, kita mendapatkan pertolongan, dan kita pastinya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar memberikan pesan melalui video ini, ya. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita bersuka cita, membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, dan membuat kita semakin bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus di atas kerajaan sorga. Dan semoga kita tetap semangat dan juga memiliki jiwa yang optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.